Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat merayakan iman dan kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk beranjak, untuk bisa memberi salam kanan kiri depan, samping kanan maupun belakang Anda. Kita akan berliturgi bersama. Bapak Ibu bisa menyimak dalam LCD yang akan ditayangkan. Panggilan beribadah Minggu Prapaskah yang ke-6 Palmarum. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya selama-lamanya dan kesetiaannya turun-temurun. Mari kita akan bersama-sama memujikan pujian dari PPR 2 nomor 12, Putri Sion. Raja
Ibadah Minggu Palmarum kita mulai dengan satu pengakuan. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang berkuasa atas surga dan bumi, Raja di atas segala raja. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka mengikuti dari belakang berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini dengan nuansa yang sedikit berbeda, dengan hiasan dominan tanaman palem, mengingatkan kepada kita ada satu sukacita besar bahwa Kristus diakui sebagai Raja oleh orang-orang Yahudi. Namun juga sekaligus kita diingatkan lewat Minggu Palmarum yang kita rayakan di pagi hari ini, Yesus yang dirajakan, maka juga masuk pada minggu-minggu sengsara. Di mana setelah Yesus dirajakan oleh orang-orang Yahudi, bangsa Israel, maka disitulah awal mulainya penderitaan 1 minggu ke depan. Kesulitan demi kesulitan dialami oleh Kristus dan berakhir di kayu salib di Jumat Agung lewat kematian dan kebangkitan di hari Minggu yang kita rayakan. Kita diingatkan bersama-sama ketika kita mengagungkan Kristus dan berkata, Hosana, diberkatilah dia yang datang di dalam nama Tuhan. Maka bukan hanya sekedar satu ucapan yang keluar dari mulut kita, tetapi merupakan ungkapan isi hati kita. Bukan karena kita memiliki harapan-harapan yang kuat, yang ingin kita mintakan kepada Tuhan, agar Tuhan menjawab atas apa yang menjadi pergumulan kita. Tetapi mari kita belajar beriman dengan sungguh, apapun yang Tuhan beri dan anugerahkan kepada kita, dijawab atau tidak dijawab doa kita, maka dengan ketulusan hati kita katakan, Hosana, dimuliakanlah Raja
di dalam kehidupan kita. Karena kita tahu Tuhan pasti memberi yang terbaik bagi kehidupan setiap kita. Apakah untuk saat ini ataupun untuk saat nanti. Tetapi yang jelas anugerah keselamatan yang Tuhan beri dan anugerahkan itu menjadi bagian milik bagi setiap kita orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Diberkati Bapak Ibu saudara sekalian dalam ibadah raya di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita ada sebagaimana kita ada bukan karena kebetulan, rancangan demi rancangan kebaikan yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kita. Sudah selayaknya apabila kita menaikkan ucapan syukur kita, meninggikan namanya dan memuliakan namanya. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, kita akan pujikan pujian bersyukurlah. Dialah Raja yang dieluk-elukkan kemuliaannya, sedang masuk di kota Yerusalem. Mari kita juga ikut mengeluk-elukkan namanya. Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, terpujilah Kristus, Raja Mahajaya. Hosana, terpujilah penebus umat manusia. Hosana, terpujilah penebus umat manusia.
Lihatlah Kristus Tuhanmu, dialah penebusmu. Duka hati terhibur, hina celah terlebur. Lekaslah bersyukur dan memuliakanlah namanya. Kami bersyukur dan hendak memuliakan namanya. Kita akan sambut dengan pujian Tuhan yang besar. Doa-doa syafaat yang akan kita naikkan bersama yang akan dipimpin oleh Pak Agus. Waktu dan tempat kami persilahkan.
Mari bersama-sama kita berdoa kepada Tuhan. Rasa syukur kami di hadapan Tuhan, karena kami memiliki Allah yang sangat setia di dalam kehidupan ini. Walaupun seringkali kami gagal di dalam hidup ini, tapi kasih setia Tuhan senantiasa memenuhi hati kami. Inilah yang membangkitkan kami untuk senantiasa berdiri di hadapan Tuhan dengan tegak, dengan rasa syukur kami di hadapan Tuhan, karena Engkau begitu sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Kami boleh merasakan dan mengalami akan penyertaan Tuhan yang sangat luar biasa dalam hidup ini. Engkau sekali-kali tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Engkau sekali-kali tidak pernah membiarkan kami untuk berjalan sendiri, menghadapi kehidupan dan segala persoalan yang ada di dalam kehidupan kami. Tapi Tuhan ada dan hadir dalam hidup kami. Roh Kudus yang ada di dalam hati kami. Inilah yang senantiasa mengingatkan kepada kami bahwa kami punya Tuhan. Kami punya janji firman yang senantiasa menguatkan kehidupan kami. Kami boleh bertahan, kami menjadi kuat. Kami boleh menghadapi segala perkara di dalam hidup kami. Itu juga karena semata-mata karena Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kalau kalian boleh menyatakan iman kami di hadapan Tuhan. Lewat ibadah pagi hari ini. Kami juga percaya itu bukan karena kami, tapi karena Tuhan yang telah mengaruniakan iman dan Engkau yang memelihara iman kami. Sehingga pagi hari ini kami boleh Tuhan datang, menyerahkan hidup kami. Kami boleh datang dengan satu motivasi. Kami ingin memuliakan nama Tuhan pagi hari ini. Hosana bagi Engkau di tempat yang maha tinggi. Engkau Raja di atas segala raja. Engkau mendapatkan tempat di hati kami yang terutama. Engkau menjadi prioritas di dalam kehidupan kami. Karena Raja yang menyelamatkan kehidupan kami adalah Raja yang memberikan keteladanan dan menjadi penolong yang ajaib di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di Minggu Palmarum ini, di Minggu Prapaskah yang ke-6 ini, kami terus diingatkan Tuhan akan kasih-Mu yang begitu besar. Engkau rela menderita, Engkau rela berkorban, Engkau rela mati untuk menyelamatkan kehidupan kami, orang-orang yang berdosa ini, supaya kami diangkat dari kehidupan kegelapan kami ini, untuk masuk di dalam terang Tuhan yang ajaib. Dan kami boleh menikmati anugerah keselamatan yang Tuhan karuniakan kepada kami. Bukan saja nanti ketika kami berpulang kepada Tuhan, tapi ketika kami ada di dalam dunia, kami boleh merasakan itu di dalam kehidupan kami. Penyertaan dan perlindungan Tuhan, kasih setia Tuhan ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi ini Tuhan, kami ingin berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan. Kami menyerahkan seluruh jemaat ke dalam tangan Tuhan. Bagi mereka yang sedang memiliki pergumulan di dalam hidup ini, Engkau yang lebih tahu daripada setiap kami. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberikan penghiburan kepada mereka yang sedang susah. Berikan kekuatan kepada mereka yang sedang lemah. Tuhan memberikan pengharapan kepada mereka. Kepada mereka yang tidak tahu apa yang mereka harus perbuat di dalam hidup ini, dalam menghadapi masalah. Kami percaya Tuhan, di dalam Tuhan ada jalan keluar. Di dalam Tuhan ada kemuliaan yang akan dinyatakan di dalam kehidupan anak-anak-Mu ini. Pertolongan Tuhan yang ajaib akan terjadi atas anak-anak-Mu ini. Beri kekuatan kepada kami Tuhan, ketika kami menghadapi ini, supaya kami tetap teguh memandang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang sakit Tuhan, yang sekian lama bergumul dengan kelemahan tubuh mereka. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, Kau lebih peduli dari setiap kami.
Karena mereka adalah anak-anak Tuhan. Mereka adalah biji mata Tuhan yang Kau pilih dari di antara dunia ini untuk menjadi imamat yang rajani. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Kasih-Mu memenuhi hati mereka. Tuhan, kami percaya Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Jamahan kuasa-Mu inilah yang sanggup untuk memulihkan keadaan mereka. Dan mereka boleh kembali Tuhan, memuliakan nama Tuhan di dalam hidup mereka. Dengan pemulihan, dengan kesehatan yang Tuhan beri atas mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi anak-anak-Mu Tuhan, yang menghadapi persoalan keluarga, persoalan pekerjaan, persoalan keuangan, dan persoalan-persoalan yang lain. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberi kekuatan kepada mereka. Engkau yang mengajari kepada mereka Tuhan. Bagaimana mereka boleh bertahan di dalam hidup ini. Bagaimana mereka boleh melewati itu semua. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Engkau sebagai gembala yang akan terus membimbing mereka Tuhan. Di tempat-tempat yang tidak enak sekalipun. Di situ Tuhan menggembalakan mereka. Sehingga mereka boleh melewati bayang-bayang maut di dalam kehidupan mereka. Dan mereka boleh melihat Tuhan, karya yang terbaik yang Tuhan kerjakan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu Tuhan di kelas 12 yang hari Rabu nanti akan menghadapi ujian. Kami menyerahkan anak-anak-Mu ini ke dalam tangan Tuhan. Kau memberkati anak-anak-Mu ini di dalam persiapan. Tuhan memberikan hikmat kepada anak-anak-Mu ini. Tuhan menolong anak-anak-Mu di dalam belajar. Kiranya Tuhan, apa yang mereka akan hadapi di hari Rabu nanti, boleh mempermuliakan nama Tuhan, boleh menjadi kesaksian Tuhan. Betapa Tuhan banyak memberikan pertolongan kepada anak-anak-Mu ini. Anak-anak-Mu ini boleh berhasil di dalam studi. Anak-anak-Mu boleh berhasil di dalam pendidikan yang mereka sedang tempuh oleh karena Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati anak-anak-Mu ini. Tuhan memberkati dengan kesehatan. Tuhan memberkati dengan semangat. Tuhan memberkati dengan kerajinan di dalam belajar. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa menyerahkan Tuhan untuk gereja ini ke dalam tangan Tuhan. Kami terus berdoa kiranya tangan Tuhan akan menuntun gereja ini, menggembalakan gereja ini. Gereja ini menjadi gereja yang sungguh menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Gereja yang boleh mempermuliakan nama Tuhan. Gereja yang menjadi tempat di mana kami boleh bertelut, di mana kami boleh berkumpul bersama-sama, menengadah untuk memuliakan nama Tuhan. Di tempat ini Tuhan, kami percaya Tuhan, ada lutut bertelut, ada lidah mengaku. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat setiap pribadi kami. Terima kasih kami menyerahkan untuk segenap majelis yang ada ke dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kemajelisan yang sekarang ini akan berakhir di awal bulan April yang akan datang ini. Tapi kami bersyukur Tuhan. Tuhan telah memimpin, Tuhan telah memberkati majelis ini. Walaupun banyak tantangan di dalam pelayanan. Tapi Tuhan memberkati, Tuhan yang memberi kekuatan kepada majelis. Sehingga boleh melewati itu semua dan boleh menunaikan tugas ini dengan baik. Kami juga berdoa untuk calon-calon majelis yang nanti akan dilantik untuk minggu depan ini. Kami menyerahkan hamba-hamba-Mu ini ke dalam tangan Tuhan. Persiapkan kami Tuhan menjadi hamba-hamba-Mu yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Yang melakukan tugas pelayanan semata-mata bagi Raja kami yang telah mati dan bangkit hidup bagi kami. Yang telah menyelamatkan kehidupan kami. Sekalipun apa yang kami lakukan selama masa bakti 3 tahun ini, itu tidak sebanding dengan apa yang Tuhan sudah kerjakan lakukan dalam hidup kami. Tapi berikan kepada kami hati Tuhan yang sungguh-sungguh Tuhan untuk melayani Tuhan dengan kasih, dengan sepenuh hati kami. Terima kasih Engkau memberkati untuk hamba-Mu yang melakukan pelantikan terhadap majelis dan seluruh komisi dan staf komisi yang ada. Bila kami Tuhan boleh diberkati lewat hamba-Mu ini. Kuasa Tuhan turun atas kami lewat hamba-Mu ini. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan juga untuk program yang lain
terutama program Masa Raya Paskah yang kami hari ini memasuki Minggu Pamarum atau Minggu Prapaskah yang ke-6. Dan kami akan lanjutkan nanti sampai hari Pentakosta. Kami belum merasakan hari turunnya Roh Kudus yang diberikan kepada kami, yang hidup menyertai dan tinggal di dalam hidup kami. Bila Tuhan lewat acara-acara yang dipersiapkan secara khusus oleh panitia yang ada, boleh memberkati setiap kami jemaat Tuhan yang ada di tempat ini dan membangun kehidupan iman rohani kami. Semakin setia, semakin menyadari bahwa Tuhan itu sangat mengasihi kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kami menyerahkan Tuhan untuk program-program yang lain, untuk pembangunan, untuk persiapan emeritasi dan lain sebagainya. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau pakai setiap kami hamba-hambamu, baik di dalam kepanitiaan yang ada ataupun dalam setiap kebutuhan-kebutuhan yang kami perlukan. Kiranya Tuhan akan menolong kami dan mempersatukan kami jemaat Tuhan yang ada di tempat ini untuk terus Tuhan melayani Engkau dengan sepenuh hati kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi bangsa negara kami Indonesia ini. Dalam situasi keadaan yang sekarang ini, kami terus Tuhan mohon berkat-Mu yang terbaik turun atas bangsa kami ini. Kiranya berkat yang terbaik ini akan menjadikan bangsa ini juga menjadi lebih baik di hadapan Tuhan. Kau yang mengendalikan bangsa ini, mengendalikan pemerintah yang ada. Bila setiap perkataan, setiap keputusan yang diambil, bila didasari benar-benar dengan rasa takut dan gentar kepada Tuhan. Kau memberkati rakyat yang ada atas bangsa ini, termasuk kami Tuhan. Bila kami tetap terus mendukung hal-hal yang baik bagi pemerintahan yang ada, sehingga semuanya boleh berjalan sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kau memberkati setiap kami yang melaksanakan tugas pagi hari ini. Roh-Mu bekerja atas setiap kami. Roh-Mu juga hadir memberkati setiap jemaat Tuhan yang ada pagi hari ini. Sehingga pulang dari tempat ini, kami boleh berkata, Hosana diberkati Engkau Tuhan. Hati kami bersuka cita di hadapan Tuhan. Sekaligus kami bersyukur Tuhan. Karena Engkau sudah memberkati kami lewat anugerah keselamatan yang terbesar yang Kau berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kau memberkati seluruh jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Pulang dari tempat ini, kami mendapatkan sukacita besar yang datang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang juga mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Ibu Pendeta Utari. Kita persiapkan hati kita untuk menerima sabdanya. Kita angkat satu pujian, Ku Rindu Sabdamu. Berfirmanlah Tuhan,
kita berdoa. Berfirmanlah kepada setiap kami di pagi hari ini. Kami siap berdengar-dengaran dengan Tuhan. Lewat Roh Kudus-Mu yang tinggal di dalam hati kami, yang akan menyanggupkan kami untuk boleh mengerti akan kehendak Tuhan, dan bahkan disanggupkan untuk menghidupi dari hari ke sehari. Karena kasih kemurahan Tuhan lewat Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kami. Kami menyerahkan benih firman Tuhan pagi hari ini ke dalam tangan kasih-Mu, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Pembacaan firman Tuhan di kitab Markus pasal 11, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11 menjadi bahan perenungan kita. Demikian juga pasal 15 ayat 1 sampai 15. Tapi saya akan membacakan di Markus pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya mendekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Ketika kamu memasukinya, kamu segera akan menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Jika ada orang mengatakan kepadamu, 'Mengapa kamu lakukan itu?' Jawablah, 'Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini.' Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Beberapa orang yang berdiri di situ berkata kepada mereka, 'Apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu lepaskan keledai itu?' Lalu mereka menjawab, seperti yang sudah dikatakan Yesus kepada orang-orang itu. Membiarkan mereka mengambilnya. Lalu mereka membawa keledai muda itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus pun duduk di atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka mengikuti dari belakang berseru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi." Ia masuk ke Yerusalem, ke bait Allah, dan meninjau semuanya. Namun karena hari hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Amin. Prapaskah yang ke-6 disebut juga dengan Minggu Palmarum atau Palma, di mana orang-orang Yahudi yang berserakan di segala tempat, mereka berziarah menuju ke Yerusalem untuk merayakan akan kelepasan bangsa Israel keluar dari Mesir atas
pertolongan Tuhan. Dan pagi hari ini kita merenungkan dengan tema Hosana PS salibkan Dia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita sehari-hari seringkali ditentukan oleh keadaan di sekitar kita. Oleh orang-orang yang berpengaruh di dalam kehidupan setiap kita. Sehingga kita mengikuti zaman, keadaan yang ada di sekitar, apalagi kalau kita tidak memiliki satu dasar prinsip yang kuat di dalam kehidupan setiap kita. Ketika mungkin kita sedang mengenakan pakaian, lalu bagian keluarga kita berbicara, nek kamu pakai baju itu enggak tepat, enggak bagus. Kamu mungkin terkesan gemuk atau dan seterusnya. Maka kita menjadi ragu, lalu kita melepas baju itu dan kita ganti yang lainnya. Ketika ada orang berkata, kamu kalau pakai baju model seperti ini, bagus, cocok dengan vis wajah, potongan rambut dan seterusnya. Dan kemudian kita banyak ketika membeli baju atau membuat baju dengan model yang orang lain melihat bahwa itu baik bagi setiap kita. Bahkan tidak hanya hal-hal kecil, tetapi juga hal-hal besar di dalam kehidupan setiap kita. Ketika orang tua mengarahkan, ketika teman berbicara, maka menjadi bahan pertimbangan kita. Dan sadar tidak sadar, karena kita anggap baik, maka kita mengikutinya. Tetapi juga ada orang yang memiliki prinsip yang kuat, sehingga meskipun itu sesuatu yang tidak pas, tidak benar, tetapi karena dia punya keinginan yang kuat, maka dia tidak memperhatikan apa yang disampaikan oleh orang lain, kritikan-kritikan yang diberikan, masukan-masukan yang diberikan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memasuki Minggu Palmarum, Palam. Sangat penting peristiwa ini. Mengapa begitu sangat penting Minggu Palmarum? Karena disitulah kita melihat dalam teks yang saya sudah bacakan, Bapak Ibu simak bersama-sama. Yesus dimuliakan, Yesus diakui sebagai Mesias, sebagai Raja. Dan di Minggu Palmarum itu adalah awal ketika Yesus dielu-elukan, lalu kemudian memasuki minggu sengsara. 1 pekan ke depan, maka kita memasuki minggu-minggu sengsara yang sedang dialami oleh Tuhan Yesus. Dan kita diajak bersama di minggu-minggu sengsara itu, mari kita mencoba meluangkan waktu, kita merenung tentang cinta kasih yang besar sekaligus pengorbanan yang besar. Dengan kematian Kristus di kayu salib dan kebangkitannya di
di Paskah yang akan kita rayakan bersama-sama. Pengakuan Kristus sebagai Raja oleh masyarakat, oleh orang-orang di sekitarnya. Di mana Minggu Palmarum itu kalau kita membaca dalam teks yang kita baca, maka sepertinya Tuhan Yesus sudah prepare dulu, mempersiapkan segala sesuatunya. Mengapa penting bagi Tuhan Yesus? Ia sudah berkata kepada muridnya agar nanti ia mengambil seekor anak keledai yang belum pernah ditunggangi di depan rumah seseorang, bawakan kepadaku, dan nanti kalau orang bertanya, Tuhan memerlukannya, dan itu diperintahkan kepada murid-muridnya. Mengapa begitu penting bagi Yesus untuk duduk di atas keledai muda? Padahal kalau kita mencoba merujuk dalam kitab-kitab Injil, maka pelayanan Yesus yang jauh dari satu desa ke desa lain, dari satu tempat ke tempat lain, tidak pernah ada fasilitas kuda atau keledai yang menjadi tunggangan Tuhan Yesus. Selalu berjalan bersama-sama dengan para muridnya. Lalu mengapa peristiwa ketika masuk di Yerusalem harus disetting sedemikian rupa, dipersiapkan, disediakan sedemikian rupa, Yesus duduk di atas keledai. Bapak, Ibu, dan Saudara, hal ini penting karena sebagai bentuk penggenapan dari kitab Perjanjian Lama. Kitab Sakaria pasal 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorelah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Dia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Ternyata inilah bagian penggenapan. Yesus tahu bahwa inilah penggenapan dari nubuatan Sakaria. Raja yang akan membebaskan bangsa Israel agar mereka bersukacita, dinubuatkan sedemikian rupa. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau hanya sekedar menggenapi nubuatan, tidak hanya Tuhan Yesus, orang lain pun juga bisa melakukan hal yang sama. Kalau ada nubuatan bahwa raja itu akan datang mengendarai seekor keledai dan seekor keledai beban yang muda, maka semua orang bisa mempersiapkan sedemikian rupa. Mengaku-aku bahwa dia adalah Mesias yang dijanjikan oleh Allah. Tetapi kita melihat ini adalah sebagian atau bagian kecil dari nubuatan yang digenapi, yang harus dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk masuk ke kota Yerusalem. Ketika Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem dengan duduk di atas seekor keledai beban yang muda,
maka orang-orang yang hadir dari segala tempat yang ada di kota Yerusalem, memori mereka dibukakan. Mereka diingatkan bahwa Mesias akan naik seekor keledai muda. Mereka akan menjadi penolong bagi mereka. Bapak Ibu dan dikasihi Tuhan, bukan hanya sekedar memori mereka dibukakan, tetapi sedikit melihat ke belakang. Bahwa nubuatan-nubuatan yang ada. Selain ia masuk ke Yerusalem dengan naik atau duduk di seekor keledai beban yang muda, maka di kitab Yesaya pasal 35 ayat 5 dan 6 dituliskan, pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Dan kalau kita melihat di dalam susunan penulisan kitab di Injil Markus di pasal yang ke-10 bagian yang terakhir, maka LAI menuliskan satu perikop, Yesus menyembuhkan Bartimeus. Orang miskin yang buta disembuhkan oleh Tuhan. Sehingga memori mereka tidak hanya sekedar diingatkan tentang Mesias ada dalam figur Tuhan Yesus, tetapi kiprah, kerja, karya, mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sesuai dengan apa yang dinubuatkan. Sehingga figur Mesias itu benar-benar ada dan melekat di dalam diri Tuhan Yesus. Tidak hanya itu, tetapi kalau kita juga melihat di dalam Injil Markus di pasal yang sebelumnya, kita juga melihat bagaimana para murid pun ketika Tuhan Yesus bertanya, siapakah aku ini? Engkau adalah Mesias. Jadi murid-murid juga mengerti, memahami bahwa Yesus adalah Mesias dan Yesus berkata, jangan bicarakan atau sampaikan kepada orang banyak. Murid-murid mengakui Yesus sebagai Mesias, Yesus sendiri mengakui dirinya sebagai Mesias. Dan itu menjadi harapan yang sangat besar bagi para murid. Inilah kemuliaan bagi para murid. Karena guru yang mereka ikuti adalah Mesias. Yang akan membebaskan, menyelamatkan mereka di dalam hidup yang selama ini mereka alami. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, peristiwa sekali lagi Yesus masuk ke Yerusalem. Dan lalu orang-orang berseru, memberikan satu respon yang positif. Ia mengeluh-elukan Yesus sedemikian rupa. Hosana
diberkatilah ia yang datang di dalam nama Tuhan. Terpujilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud, hosana di tempat yang maha tinggi. Lalu dengan seadanya, karena darurat dalam tanda petik, orang-orang memang mereka tidak mengerti. Jadi spontan mereka kemudian menghamparkan pakaiannya, mengambil ranting-ranting dan mengeluh-elukan Yesus, menyambut Yesus yang datang sebagai Raja bagi mereka. Satu kerinduan yang lama yang terpendam, bahwa kehadiran Mesias adalah membebaskan mereka dari kuasa penjajahan Romawi. Sehingga mereka ingin menjadi satu bangsa yang merdeka. Mereka ingin merasakan kebebasan, mereka ingin merasakan berkat Tuhan di dalam kehidupannya. Mengalami kuasa Tuhan di dalam kehidupannya. Karena memiliki harapan yang besar itulah, maka masyarakat di sekitar yang ada pada saat itu, mereka berhiforia, mereka terpengaruh satu dengan yang lainnya. Semangat kehadiran Mesias itu menjadi semangat bersama-sama. Karena ada kerinduan bersama-sama, ada keinginan bersama-sama secara politik agar mereka mendapatkan pembebasan. Mereka mengalami kelegaan di dalam kehidupan yang mereka jalani. Reaksi diberikan karena ada harapan besar di dalam kehidupan mereka pribadi, lepas pribadi. Bapak, Ibu, dan Saudara, kata hosana sendiri berarti tolong, selamatkan kami sekarang. Satu permohonan yang diberikan kepada Kristus dan kemudian berubah menjadi pujian agar Tuhan menyelamatkan mereka. Tetapi yang mereka harapkan adalah keselamatan dari kuasa yang membelenggu mereka, yaitu pemerintahan Romawi yang berkuasa saat itu. Bapak, Ibu, dan Saudara, harapan yang besar itu tentang hadirnya Mesias membuat mereka antusias mencari wajah Tuhan, mencari hadirat Tuhan, mengeluh-elukan nama Tuhan. Tetapi karena apa yang menjadi tujuan mereka berbeda dengan apa yang menjadi tujuan Tuhan. Sehingga apa yang mereka harapkan, yang mereka inginkan, yang mereka impikan tidak terwujud di dalam diri Tuhan Yesus. Sehingga kita melihat di pasal 15 ayat 1 sampai ayat 15 kalau nanti Bapak, Ibu, Saudara membaca di rumah. Ketika Tuhan Yesus ditangkap, lalu Tuhan Yesus diadili dan tidak ditemukan kesalahan apapun. Sampai-sampai penguasa berkata, di dalam Yesus tidak ditemukan kesalahan. Lalu ia punya pemikiran bagaimana cara membebaskan Yesus. Lalu ada seorang penjahat yang amat sangat ditakuti.
Dan memang ia akan mendapatkan hukuman mati. Lalu mereka disuruh pilih. Melepaskan Barabas penjahat kelas kakap atau Tuhan Yesus yang tidak didapati kesalahannya. Tetapi karena hasutan orang banyak oleh para imam, orang-orang yang tidak suka kepada Yesus, maka mereka bermufakat termasuk orang-orang yang tadi menyatakan hosana diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Karena keinginan hatinya tidak tersampaikan. Ternyata Tuhan Yesus tidak menjawab apa yang menjadi kebutuhannya. Maka ia berbalik badan sehingga ia kemudian bergabung dan berkata, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Di orang yang sama, di mulut yang sama. Dalam satu waktu tertentu berkata, hosana, karena ada harapan besar di dalam dirinya. Dan ketika beberapa waktu kemudian, karena harapannya tidak tercapai, keinginannya tidak tercapai, lalu dengan mulut dan orang yang sama berkata, salibkan dia, salibkan dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan setiap kita pribadi lepas pribadi. Kalau kita membaca nats ini mungkin kita akan berkata, orang itu pelin-pelan. Mereka itu tidak punya iman yang sungguh. Mereka hanya punya iman karena mereka hanya punya keinginan. Selagi keinginannya terpenuhi, iman ada di dalamnya. Tetapi ketika tidak terpenuhi, maka iman dihapus dengan yang lainnya. Tetapi sadarkah dalam kehidupan setiap kita pribadi lepas pribadi? Kadang-kadang di dalam kehidupan kita pun kita juga tidak jauh berbeda dengan mereka. Ketika kita punya keinginan, ketika kita punya kerinduan, maka kita bertelut, kita berdoa, kita bersungguh-sungguh, bahkan kita berdoa puasa, memohon kepada Tuhan agar Tuhan menolong, Tuhan memberi jalan keluar. Memang tidak salah, memang tidak keliru. Ketika kita punya keinginan, punya harapan yang besar, yang menyesak di dalam hati, dan kita pengen memiliki kelegaan, lalu kita berseru-seru kepada Tuhan. Serius mencari wajah Tuhan. Memang tidak salah yang kita lakukan. Menjadi salah dan tidak benar adalah ketika kita berseru-seru, kita percaya dengan segenap hati, memohon Tuhan memberi jalan keluar, memohon Tuhan memberi kelegaan, memohon Tuhan memberkati, memohon Tuhan memberi kesembuhan. Tetapi seolah-olah doa kita itu mentok sampai di langit-langit dinding dan tidak bisa menembus ke telinga Tuhan. Seolah-olah Tuhan diam, seolah-olah Tuhan tidak mendengar seru doa kita. Maka ketika kita tidak mendapatkan jawaban itu, lalu kita berhenti untuk berharap. Kita berhenti untuk percaya. Kita berhenti untuk berdoa. Kita mulai melakukan plan A, plan B, plan C yang kita siapkan untuk mencari jalan keluar, untuk mencari solusi di dalam kehidupan ini. Seringkali dalam kehidupan kita ingin mengatur Tuhan. Tuhan menjawab sesuai dengan apa yang kita mau dan kita inginkan. Kalau tidak menjawab sesuai apa yang kita inginkan, maka kita berkata, tidak usah Tuhan. Tidak usah berdoa, tidak usah mohon, percuma. Seringkali itu yang terjadi atas
kehidupan setiap kita. Tetapi semestinya yang harus kita lakukan, karena kita tahu bahwa Kristus datang untuk menyelamatkan kita secara pribadi, secara personal, tetapi juga seluruh umat manusia, untuk menyelamatkan, untuk mengampuni dosa kesalahan kita. Dan itu menjadi tujuan utama Kristus datang ke dalam dunia ini. Maka semestinya ketika kita datang kepada Tuhan dan Tuhan tidak menjawab sesuai dengan apa yang menjadi keinginan dan kehendak kita, maka mari kita belajar. Karena Ia Tuhan, Ia adalah Raja segala raja, Dia adalah Tuhan segala Tuhan, Ia tahu memberi yang terbaik. Maka mari kita belajar di tengah-tengah kesulitan yang kita alami. Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang terjadi atas hidupku. Bukan kehendakku, tetapi kehendak-Mu. Biarlah dalam kehidupan kita ketika kita berkata, Hosana, diberkatilah Dia yang datang di dalam nama Tuhan. Kita mengucapkannya dengan ketulusan hati kita. Sebagai satu ungkapan bahwa Kristus kita rajakan dan kita tunduk taat sepenuhnya atas Tuhan yang berdaulat dan berkuasa atas kehidupan kita. Kalau kita memohon, kita meminta lalu Tuhan menjawab, kita berkata puji Tuhan, terima kasih untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dan ketika kita berdoa, kita memohon, lalu Tuhan belum menjawab atau tidak menjawab, maka mari kita juga berkata, Tuhan terima kasih. Dimuliakanlah Engkau yang menjadi Tuhan dan Raja atas kehidupan kami. Karena Engkau yang telah menyelamatkan kami. Kami percaya bahwa Tuhan sanggup memberi yang terbaik. Yang tidak pernah kami pikirkan, yang tidak pernah kami simpan dalam hati, yang tidak pernah kami dengar. Tetapi Tuhan sanggup beri dan sediakan bagi setiap kami orang-orang yang percaya kepada Engkau. Ketika Tuhan tidak menjawab seperti atau sesuai dengan keinginan kita, maka kita belajar berkata, Tuhan terima kasih. Karena inilah yang terbaik bagi kami. Hosana, ditinggikan, dimuliakan Tuhan. Terima kasih untuk pertolongan. Terima kasih untuk anugerah keselamatan yang Tuhan beri dan anugerahkan bagi kami. Biarlah lewat perenungan di pagi hari ini. Ketika kita diperhadapkan dua hal di dalam kehidupan ini. Miliki dasar iman yang benar. Dijawab atau tidak dijawab. Diberkati atau tidak diberkati. Mari kita datang kepada Tuhan dengan segenap hati yang telah menganugerahkan anugerah keselamatan. Karena ini nilainya lebih berharga, lebih mulia daripada hal-hal sekedar materi, sekedar kebutuhan yang kita perlukan. Tuhan tahu memberi yang terbaik bagi setiap kita, bagi umatnya yang setia, percaya, dan taat kepadanya. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Terima kasih untuk penguatan yang Tuhan beri lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk teguran yang Tuhan beri kepada kami. Agar kami dalam menjalani hidup ini, ketika kami memasuki minggu-minggu sengsara Kristus, lewat mulut kami tetap percaya kepada Kristus. Apapun yang terjadi atas kehidupan kami, ajari kami tetap beriman penuh kepada Kristus.
Hati kami, iman kami tidak diombang-ambingkan oleh situasi dan keadaan. Tetapi kami tetap berpegang teguh kepada Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat bagi setiap kami. Bahkan lewat mulut kami yang keluar dari dalam hati kami, mampukan kami tetap berkata, Hosana, diberkatilah Tuhan yang datang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi Raja di Raja atas kehidupan kami, yang telah menyelamatkan kami, yang menyediakan kehidupan kekal bagi setiap kami yang percaya sampai kepada kesudahannya. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh sidang jemaat yang mendengarkan kebenaran firman-Mu pagi hari ini, agar kami dapat menghidupi sabda kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Terima kasih untuk pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Utari. Kita akan memberikan korban-korban persembahan kita kepada Tuhan. Saya mengundang petugas pengedar kantong kolektor maju ke depan. Ada punats yang akan dasari persembahan kita terambil dari Ulangan 16 ayatnya yang ke-16b sampai yang ke-17. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tanpa hampa, tetapi masing-masing dengan persembahan di tangannya, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, Allah yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur Tuhan jika kami berkesempatan beribadah pada pagi hari ini. Terima kasih atas firman yang telah kami dengar yang disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya firman-Mu dapat bertumbuh dan berbuah di hati kami. Kami pun mengucap syukur atas setiap berkat-Mu yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami, dalam usaha pekerjaan yang kami tekuni. Kami menerima lebih dari apa yang layak kami dapatkan. Dan kami karena kasih-Mu dan karunia-Mu yang begitu besar kepada kami, ya Yesus, kini saatnya kami hendak memberikan persembahan kami. Sucikan dan kuduskan persembahan ini, kiranya menjadi berkat bagi pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini, sehingga nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah kami yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah Engkau yang hidup kekal selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Sama-sama kita akan menaikkan pujian PPR 1 nomornya yang ke-62, Percaya dan Patuh.
Sebagai jemaat Minonet, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuritan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali ia mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Bersama dengan segenap orang percaya di segala tempat dan sepanjang abad, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, yang kekal. Amin. Pagi hari ini kami bersama dengan seluruh sidang jemaat, mohon berkat Tuhan untuk saudara-saudari kekasih hati kami yang berulang tahun di minggu ini. Kami menyerahkan untuk Ibu Rosliani Sianturi yang berulang tahun di minggu ini, demikian juga Bapak Moses Iwan Kristianto ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan memberkati mereka di dalam hidup yang Tuhan anugerahkan bersama dengan keluarga yang dikasihi. Diberkati pekerjaan, pelayanan, rumah tangga yang dibangun. Dipenuhi hatinya dengan Roh Kudus, agar terus dimampukan mengalami pengalaman iman di dalam Kristus, sehingga lewat pengalaman-pengalaman iman akan membuat anak-anak-Mu dipakai menjadi kepanjangan tangan Tuhan, memberitakan kasih Kristus kepada banyak orang. Kami percaya kebaikan kemurahan Tuhan senantiasa menyertai atas anak-Mu ini. Demikian juga setiap kami yang hadir di pagi hari ini. Berkat yang sama Tuhan beri dan anugerahkan kepada kami sepanjang pekan ini ketika kami memasuki minggu sengsara Kristus. Mampukan kami boleh berefleksi sekaligus mengoreksi hati dan hidup kami di dalam Engkau. Agar hidup kami berkenan di dalam Tuhan dan memuliakan akan nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Amin.